Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin ikhwah dan juga para sahabat yang saya muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala, di mana pada malam hari ini kita masih memiliki kesempatan untuk berkumpul kembali di majlis yang mulia ini, melanjutkan pengajian kita dari pembahasan kitab Subulus Salam, syarah terhadap kitab Nawaqidul Islam. Pelajaran kita dari kitab Subulus Salam, kita akan masuk di malam hari ini ke halaman 28 dari cetakan asli, yaitu berbicara tentang pengertian apa itu kesyirikan. Seorang muslim harus tahu apa itu kesyirikan untuk dia bisa menghindarinya, karena kesyirikan merupakan dosa besar yang paling besar. Dia merupakan amalan yang Allah Azza wa Jalla didurhakai dengan kedurhakaan yang paling besar, dan tidak ada kedurhakaan yang lebih besar lagi darinya. Kedurhakaan yang paling besar itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengetahuan tentang apa tauhid, apa syirik, itu bukan pelajaran untuk orang-orang di level lanjutan. Melainkan dia adalah pelajaran yang pertama anak-anak muslim itu ditalqin dengannya. Oleh karena itu kalian sudah ketemu dengan persoalan ini pada pelajaran kitab Qaulul Mufid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Musabi, yang menjadi kurikulum kalian di sini. Disebutkan di situ apa itu kesyirikan, disebut juga di situ apa itu tauhid. Dan mengetahui kesyirikan itu adalah kelengkapan dari pengetahuan kita tentang tauhid. Karena seorang yang memahami tauhid namun tidak paham apa itu kesyirikan, sungguhnya dia tidak paham tauhid. Nah, kesyirikan banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang melarang kita dari melakukan kesyirikan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian, jangan menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana.
Dan Rabb memutuskan jangan kalian beribadah kecuali kepadanya. Dan kepada kedua orang tua kalian maka berbaktilah. Begitu juga firman Allah Azza wa Jalla yang terdapat dalam surat Baqarah. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun sampai akhir ayat. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Itu juga firman Allah wa annal masajida lillah fala wa ammal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Adapun masjid-masjid itu adalah milik Allah, jangan kalian menyekutukan Dia ya di situ dengan suatu apapun. Persoalan tauhid, persoalan kesyirikan, seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim, dia lebih terang daripada matahari. Saya nggak tahu, itu salahnya kamu nggak tahu. Kecuali kalau memang orang tersebut ahli fatrah, nggak sampai kepadanya Nabi. Lain hal. Mari sudah kita bahas dalam pembahasan sirah nabawiyah. Ya. Bisa jadi orang-orang yang hidup sebelum zaman Nabi SAW, ya di Nusantara ini, sekitar pada abad keempat, abad kelima, ya mereka itu adalah ahli fatrah. Nggak sampai kepada mereka risalah para nabi. Di dunia ahli fatrah itu di dunia statusnya musyrik kafir, tapi di akhirat kalau dia lulus dari ujian, dia bisa masuk surga. Jadi ada lagas, ya semacam tebak-tebakan gitu. Ya, siapa orang yang di dunia dia kafir, namun di akhirat dia masuk surga? Ya, orang kalau nggak belajar marah dia. Ya, mana ada orang kafir masuk surga? Betul, secara hukum nggak ada orang kafir masuk surga. Tapi ya, ada orang-orang yang belum sampai kepadanya risalah. Ya, dia di dunia disebut kafir sesuai dengan agamanya di dunia. Namun di akhirat, kalau dia lulus ujian, dia masuk ke dalam surga, masuk ke dalam surganya Allah Taala. Jelas? Jadi persoalan tauhid syirik itu termasuk perkara yang paling terang dalam agama ini. Maka perkara ini ya tidak menerima alasan kejahilan bagi orang yang sudah sampai kepadanya risalah. Sudah tahu ada nabi namanya Muhammad, sudah tahu ya ada kitab namanya Quran, terus dia melakukan kesyirikan. Maka kalau dia bilang saya jahil, la yuqbal, enggak diterima. Karena bukan itu yang dimaksud jahil yang diberi uzur. Jahil yang diberi uzur itu seperti siapa? Ahli fatrah. Nah, rincian-rincian seperti ini, ya banyak orang belum apa-apa udah parno duluan, paranoid duluan. Ini musibah yang seperti ini. Ya, apalagi kalau kita tahu bahwa sebenarnya ini disuarakan oleh para masyayikh sunnah. Ya, ya antaranya Syekh bin Baz rahimahullah taala, Syekh Al-Fauzan, ya, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, ya, bahkan semua ulama Ahlussunnah. Ya, kecuali orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran Al-Irja. Ya. Mereka ini yang terlakbak, ya, berantakan, memiliki pemahaman yang berantakan terhadap persoalan tauhid. Gimana kita nggak bilang berantakan? Ya. Giliran ada orang menghalalkan zina, dia bilang orangnya kafir. Tapi giliran ada orang menghalalkan tauhid, menghalalkan syirik, dia bilang harus ditegakkan hujjah dulu. Emangnya mana yang lebih terang, tauhid atau haramnya zina? Tauhid. Tapi sekarang kalian lihat, ya, keajaibannya lebih dahsyat. Sampai ada orang yang menghalalkan zina bukan dari orang yang bodoh, bahkan seorang yang, ya, seorang dosen Universitas Islam, ya,
Tapi ada aja orang-orang yang membelanya. Ya. Dibela. Dikatakan, ya, tetap kaidah kita harus tegak hujah dulu. Emang seorang dosen belum tegak hujah dari mana? Harus hilang syubhat dulu. Emang ada syubhat tentang haramnya zina? Ada syubhat? Enggak ada syubhat. Ya, sama seperti enggak ada syubhat bahwa Monas itu emas. Ada syubhat bahwa Monas itu emas. Ya. Orang Jakarta tahu semua bahwa Monas itu emas, enggak ada syubhat. Bahwa tanggal 24 ya Desember tahun 2004 terjadi tsunami besar di Aceh. Ada syubhat tentang adanya peristiwa itu? Enggak ada syubhat. Nah, terangnya tauhid, terangnya syirik itu enggak ada syubhat. Enggak ada syubhat. Ya. Nah, ini rusaknya kita orang-orang Murji'ah. Jadi tentang kesyirikan itu perkara yang terang. Sebagaimana persoalan tauhid itu juga perkara yang terang. Nah, kita harus mengenal ya apa itu kesyirikan. Kesyirikan secara bahasa dia artinya adalah ya minal musyarakah, diambil dari musyarakah, persekutuan. Ya. Mengikut sertakan ya orang lain dalam satu urusan. Ya, mengikut sertakan orang lain dalam satu urusan. Ya, makanya perusahaan yang dikelola oleh lebih dari satu orang disebut apa? Syarikat. Ya. Jelas? Begitu juga negara yang ya daerahnya itu dipimpin oleh pemerintahan sendiri, ya, dengan kepala daerah sendiri disebut dengan perserikatan. Ya. Jadi syirik itu secara bahasa dia memiliki unsur ya borongan. Ya, secara bahasa dia borongan. Yang ngurus rame-rame. Itu pengertian syirik secara bahasa. Lalu pengertian syirik secara syariat adalah taswiyatu ghairillahi billah. Menyetarakan selain Allah dengan Allah. Disetarakan, disamain. Selain Allah dengan Allah. Fi syai'in, pada salah satu dari kekhususannya, ada rububiyahnya, uluhiyahnya atau asma sifatnya. Ya. Cuma yang terjadi peperangan antara para nabi dengan kaumnya itu dalam perkara uluhiyah. Makanya sering didefinisikan bahwa kesyirikan itu artinya da'watu ghairihi ma'ah. Di saat kamu beribadah kepada Allah, kamu masih beribadah kepada selain Allah. Hah? Jadi ada kamu sertakan itu selain Allah, ya, sebagai objek yang kamu ibadahi. Ini aku ibadah sama Allah siang malam, aku juga ibadah kepada selain Allah. Maka kata Syekh Muhammad dalam beberapa sumber dia mengatakan, man abadallaha lailan wa naharan thumma da'a nabi faqad ittakhadha ilahayn itsnain wa lam yashhad bi la ilaha illallah. Orang siapa yang beribadah kepada Allah siang dan malam, kemudian dalam satu peristiwa dia menyeru Nabi. Nabi yang diseru. Dia ibadah siang dan malam, tapi dalam satu kesempatan dia ibadah dengan menyeru Nabi. Faqad ittakhadha ilahayn itsnain, berarti dia telah mengambil dua ilah, wa lam yashhad bi la ilaha illallah. Dia belum bersaksi dengan la ilaha illallah. Wa man dhabaha lillahi al-fadhiyah, dan barang siapa menyembelih untuk Allah 1000 sembelihan. 1000 dia kasih buat Allah. Kemudian dia sembelih 1 ekor untuk Nabi lah yang dibikin contohnya. Nah ini orang Islam ada yang nyembelih untuk laut, ini orang kidul, jin kafir pula. Terus ada orang bilang, kasihan kan kalau dikafirkan. Goblok. Itu bicara kaidah. Ya.
Ya. Kalau dia belum sampai kepadanya hujjah, statusnya kafir. Kafir lahir namanya. Kalau sudah sampai kepadanya hujjah, kafir lahir batin. Kafir lahir itu apa? Kafir lahir itu seperti ahli fatrah, kafir lahir. Zahirnya aja, di dunia aja statusnya kafir. Nanti di akhirat bisa aja dia masuk surga. Itu kafir lahir. Itu untuk orang yang belum sampai kepadanya hujjah. Kata Syekh bin Baz, ya, kalau belum sampai kepadanya Quran, ya, maka kita juga nggak sebut dia sebagai muslim. Ya, maka dia sebut sebagai musyrik atau kafir. Ya. Tapi di akhirat mungkin aja selamat dia. Kalau dia lulus dari ujian. Karena akan diuji lagi. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak akan menghukum. Pokoknya pakemnya Allah nggak akan menghukum siapa aja yang belum sampai kepadanya hujjah, belum sampai kepadanya risalah. Tapi label itu beda sama hukum. Ini murjiah campur aduk. Ini kita bilang ini kalau kesyirikan disebut musyrik. Kata murjiah, tapi kan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah gitu. Paham enggak? Ya, biar nanti kalian masuk SMA misalnya nggak di sini gitu ya. Tahu ini guru saya ini. Gitu kan. Pinjam aja. Ya, karena emang susah kita nyari orang yang benar-benar paham saat ini. Karena yang dominan ya, banyak bahkan yang pulang dari luar negeri ya, itu otaknya isinya irja. Irjanya bahkan berkarat. Ya. Kita bilang pelaku syirik akbar. Kalau dia jahil, kita katakan dia kafir. Ya. Kata Syekh bin Baz, kalau belum sampai kepadanya risalah, enggak juga kita sebut dia sebagai muslim. Tapi kalau dia udah baca Quran, dia kafirnya lahir batin, Mas. Kenapa? Karena tadi ahli fatrah yang belum sampai kepadanya risalah aja disebut sebagai apa? Masa yang udah sampai kepadanya risalah itu lebih pantas diberi uzur daripada ahli fatrah? Lebih berhak tidak disebut kafir daripada ahli fatrah? Ahli fatrah aja disebut kafir. Datang murjiah bilang, tapi kan Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kita bilang ayatnya betul, tapi sebenarnya kamu salah. Itu untuk berkenaan dengan azab. Kami tidak mengazab satu kaum. Kan kami tidak menyebut kamu musyrik. Kami tidak mengazab satu kaum sampai kami utus kepadanya rasul. Ahli fatrah yang di dunia ini kafir karena memang belum sampai kepadanya risalah. Di akhirat apa? Diazab enggak? Enggak langsung diazab, tapi diuji. Ya Allah akan bilang kepadanya, ana rasulun nafsi, aku adalah utusan diriku sendiri kepadamu. Suruh dia masuk ke dalam surga, suruh dimasuk ke dalam neraka, padahal itu surga. Menolak, maka dia dimasukkan dalam neraka yang sungguhnya. Gitu. Ya. Tapi kalau dia nurut, maka dia dimasukkan ke dalam surga yang sesungguhnya. Gitu. Jadi firman Allah, "Ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak menghukum, itu maksudnya untuk hukuman. Bahwa hukuman tidak diberikan kepada seorang sampai diutus padanya rasul. Nah ini ahli fatrah belum sampai kepadanya rasul, maka nggak langsung dihukum. Atau ada misalnya di zaman sekarang anggap orang hukumnya sama seperti ahli fatrah, nggak mendengar risalah. Nggak mendengar risalah itu maksudnya apa? Ya jelas dia nggak mengaku muslim, nggak kenal nabi namanya Muhammad, nggak tahu kitab namanya Quran, itu nggak mendengar risalah. Nah, ya, maka di dunia ya diperlakukan seperti orang kafir, tapi di akhirat kalau dia lulus ujian dia bisa aja masuk surga. Paham sih? Ya, tapi kalau misalnya ya dia sudah kenal ada nabi namanya Muhammad, ada kitab namanya Al-Qur'an. Ya, ini orang kalau ya dari jahil dia mengklaim saya jahil enggak diterima. Kenapa? Karena bukan jahil namanya apa? Mu'arid, namanya berpaling. Bedain antara jahil dan mu'arid. Oh, kamu nggak memberi uzur dengan kejahilan, kita beri kok. Tapi untuk siapa ini orang jahil yang seperti apa yang kita kasih uzur itu? Bukan orang jahil yang sudah menerima, bukan orang yang sudah tahu ada nabi namanya Muhammad,
tahu ada kitab namanya Quran, kemudian dia mengklaim saya jahil. Bukan itu orang yang jahil yang diberi uzur. Orang jahil yang diberi uzur itu siapa? Ahli fatrah atau orang yang sama seperti ahli fatrah. Ya, misalnya ada di pedalaman apa misalnya? Mentawai. Ya, Mentawai ya. Bagian luar sebelah selatan ya. Selatan Pulau Sumatera. Ya. Banyak orang-orang di sana enggak kenal Islam. Belum pernah mendengar ada agama namanya Islam. Anggap seperti itu. Atau di Papua. Tapi kalau dia sudah dengar ada agama namanya Islam, ya, makanya kata Syekh, sulit dibayangkan di zaman ya perkembangan teknologi informasi sekarang ini ada orang yang belum sampai kepadanya hujjah. Betul? Ya. Sampai pedalaman sekalipun kita lihat orang pasang apa? Parabola. Pasang parabola. Jadi kalau Ibnu Baz berkata Syekh bin Baz, haqiqatu syirki, hakikat kesyirikan annahu tasyriku ghairillahi ma'allah. Hakikatnya adalah yang mengikut sertakan selain Allah bersama Allah fil ibadah, dalam ibadah. Jadi ini lebih spesifik dalam persoalan ibadah. Walaupun kesyirikan itu sendiri bisa dalam perkara apa? Rububiyah, dan bisa juga dalam perkara asma wa sifat. Tasyriku ghairillahi ma'allah fil ibadah, yaitu mengikut sertakan selain Allah dengan Allah dalam perkara ibadah. Apa sih, kayak mana sih gambarannya? Kamu ibadahnya, kamu sholat ya untuk Allah. Duit kamu hilang, kamu pergi ke dukun, kata dukun ya, syaratnya potong ayam hitam, lempar ke jurang. Makanya lempar ke jurang. Ya, sebagai persembahan untuk jin. Gara-gara gitu, kamu bukan lagi orang Islam. Kamu mati dalam keadaan begitu, khalidun mukhalladun finnar. Kita yang tahu, ya, wajib bagi kita untuk meyakini hadzal rajul qad kafara billah. Keyakinan hati. Urusan mengucapkan itu urusan dakwah. Apakah perlu diucapkan atau nggak perlu diucapkan? Kalau misalnya kita ucapkan, karena misalnya kita kenal, kamu jadi kafir gara-gara gini, terus orang itu jadi kembali kepada Islam, maka ucapkan. Tapi kalau diucapkan dia malah lari dari Islam, maka nggak perlu diucapkan, tapi diajak kepada Islam. Jadi persoalan mengucapkan kafir itu urusannya dakwah. Pahami pendetilan ini? Karena sebagian orang paranoid terhadap akidahnya sendiri. Udah ketakutan aja. Man qala li akhihi ya kafir, katanya. Dia kutip tuh hadis. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya kafir, ya, tapi tidak benar, ya, faqad ba'a bi ahduma, maka akan kembali kepada yang ucapin. Ya, ditakut-takutin dengan hadis itu. Padahal hadis itu bukan artinya orang yang salah dalam mengkafirkan jadi kafir, nggak ada pembatal keislaman salah mengkafirkan. Justru pembatal keislaman itu ada, ya, yang ada apa? Salah mengislamkan. Betul nggak? Coba 1 sampai 10, ada nggak salah mengkafirkan itu pembatal keislaman? Oh, nggak ada. Pembatal yang ketiga itu malah apa? Malam yukafirul musyrikin. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik. Emang orang musyrik dimaksud Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu orang Hindu, orang Buddha? Bukan. Maksudnya siapa? Orang musyrik yang beliau hadapi. Yang beliau hadapi di zaman itu siapa? Pelaku syirik akbar yang mengaku sebagai muslim. Kalau kita tahu sejarahnya, maka kita nggak heran. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dituduh sebagai khawarij? Dituduh sebagai takfiri. Yang nuduh siapa? Kuburi. Sekarang orang yang menyerukan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dituduh juga khawarij takfiri. Tapi yang nuduh siapa? Yang aku juga bermakmum kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Runyam enggak itu?
dulu yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai khawarij takfir itu kuburi, para penyembah kubur. Yang nggak mau mengaku keilmuan Muhammad bin Abdul Wahab, bahkan dilecehkan, dihinakan, dinistakan. Sampai sekarang yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai khawarij takfir itu kuburi. Ya. Tapi sekarang ini ada yang menuduh orang yang menyuarakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala sebagai takfir kuburi, tapi yang menuduh orang yang juga mengaku, kata Syekh Ishaq dalam risalahnya Hukum Takfir Muayyan, mimman za'ama annahu mu'tam bidakwati Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, dari orang-orang yang menyangka bahwa dirinya bermakmum dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi orang-orang ini sudah ada di zaman Syekh Muhammad. Siapa mereka? Yang mengkafirkan hanya dengan takfir mutlak saja, nggak mau takfir muayyan. Nah itu mazhabnya orang-orang murji'ah di zaman ini. Ya, nggak boleh dikafirkan kecuali ba'da ta'rif, setelah dikasih tahu. Ya, udah kasih tahu, nggak boleh dikafirkan sampai hilang syubhat. Udah hilang syubhat, nggak boleh dikafirkan sampai yang mengkafirkan ulama. Udah datang ulamanya, dia bilang yang selamat nggak mengkafirkan. Orang kok dikit-dikit sini lari, situ lari, situ lari. Oh ini orang nggak mau Islam, nggak mau Islam. Ada kayak gini, banyak bejibun. Hati-hati. Ya, ini bala terhadap dakwah. Kenapa? Karena mereka berpakaian seperti pakaian Ahlus Sunnah. Namun mereka rusak min asli. Akidahnya rusak dari dasarnya. Dari dasarnya. Dan seorang kalau mengenal al-haq, dimanapun dia dapati al-haq, dia rangkul al-haq. Ya. Dan jangan cintaannya kepada satu kaum menjadikan dia mencampakkan al-haq. Ya. Saya dulu juga memahami seperti apa yang mereka pahami, seperti itu. Bahwa nggak boleh takfir muayyan kecuali setelah terpenuhi syaratnya dan tidak terdapat penghalangnya. Pukul rata dalam persoalan yang terang, termasuk juga dalam persoalan yang sama. Bahkan yang dulu diajarkan itu pemisahan antara persoalan yang terang dan persoalan yang sama itu sifatnya nisbi. Ya. Bisa jadi menurut kamu terang, tapi menurut dia nggak terang. Ya. Akhirnya nggak ada yang kafir kalau gitu. Iya. Ya. Tapi ketika kita mendengar keterangan para ulama, menelaah kitab para ulama, kita pun tahu bahwa ada akidah yang disusupkan ke dalam barisan dakwah salafiyah yang sebenarnya itu bukan ajaran salafiyah. Yaitu akidah al-irja'. Irja' muasir, irja' kontemporer. Yang sekarang membahana di mana-mana. Muncul beberapa ikonnya mengatakan bahwa orang yang menghalalkan zina enggak kafir sampai dikasih tahu. Menghalalkan zina padahal yang ngomong bahwa zina itu halal itu bukan orang awam, bukan tukang tahu, bukan tapi siapa? Tapi seorang dosen, seorang dosen di Universitas Islam. Orang seperti itu bisa dikatakan jahil. Kemudian ada juga ketika muncul seorang tokoh, yang ditokohkan tentunya mengatakan bahwa suara azan, itu kalah merdu daripada suara kidung, katanya. Kemudian orang-orang yang cemburu terhadap tauhidnya bicara, nongol ini orang membela, nggak boleh dikafirkan. Padahal dia telah melecehkan azan. Begitu juga ketika muncul orang yang menolak, mengkafirkan orang Yahudi dan Kristen, mengatakan bahwa kafir itu artinya kafir, katanya, penutup.
Ya. Adapun orang-orang Kristen mereka nggak kafir. Seperti tembok ini ditutup, itu kafir. Tapi kalau orang yang kenal Tuhan, maka dia nggak kafir. Ya. Nah, ketika kita katakan bahwa orang itu telah kafara billah, siapa yang marah? Yang marah orang yang mengaku mengikuti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, namun belum tampak di matanya hakikat dari dakwah yang hak ini dalam perkara tauhid. Jadi banyak orang-orang yang mereka dalam barisan salafin, bahkan dari para dai-nya, itu keliru dalam perkara tauhid, dalam persoalan yang paling urgen dalam agama. Kenapa kita katakan paling urgen? Karena dia terkait dengan hakikat dari makna syahadat la ilaha illallah. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, "Man yakfur bit-taghut wa yu'min billah." Barang siapa yang kufur kepada taghut. Jadi seorang muslim tidak bisa lari dari yang namanya kufur. Ya, kepada taghut. Kalau dia bilang saya Islam tapi tanpa mengkafirkan, batal Islamnya. Kenapa? Karena justru ya, makna dari la ilaha illallah itu adalah al-kufru bit-taghut. Kufur kepada taghut itu mengingkari peribadatan kepada taghut, kepada selain Allah, dan meyakini pelakunya kafir. Wala haqiqatu syirki annahu tasyriku ghairillahi ma'allah fil ibadah. Hakikat kesyirikan adalah mengikut sertakan selain Allah dengan Allah dalam perkara ibadah. Selain Allah seperti misalnya aulia, para wali, atau anbiya, atau para nabi, atau jin, atau malaika, atau ahjar, atau malaikat, atau batu-batu, atau asnam, atau berhala-berhala, atau syajarin, atau ghairi dzalik, atau pohon, atau selainnya. Lihat bagaimana Syekh bin Baz sini menyebutkan dalam satu siap, dalam satu rangkaian kata disebutkan di situ, ya, menyekutukan Allah dengan para wali. Disamakan dengan orang yang menyekutukan Allah dengan berhala. Artinya orang yang mengaku muslim tapi dia nyembah selain Allah dari para wali di samping Allah, bedanya dia dengan orang yang menyembah batu. Bedanya dia dengan orang yang menyembah pohon. Ya, bahkan kaidahnya dalam kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam Qawaid Arba'ah, ya, bahwa orang yang nyembah pohon batu itu lebih bagus daripada orang yang menyembah, yang menganggap dirinya wali semasa hidupnya dia kufur kepada Allah, menghalalkan yang Allah Azza wa Jalla haramkan, kemudian ketika mati kuburannya disembah. Sembah oleh pengikutnya dengan mengatakan ini kuburan wali. Padahal semasa hidupnya dia zindik. Ya. Kenapa? Karena dia menyembah orang yang durhaka kepada Allah. Ya, masih lebih baik orang yang menyembah batu yang enggak durhaka kepada Allah. Gitu kaidahnya. Sekarang misalnya orang yang menyembah Nyi Roro Kidul. Ya, kadang dipimpin oleh kiai. Ya, pakai sorban. Ya, sarungan. Ya, dipimpin dengan dibuka dengan zikir. Bahkan dengan tilawah Al-Qur'an. Ya, dibuka dengan tilawah Al-Qur'an. Acara larung saji. Ya, tujuan tolak bala. Tapi yang disembah siapa? Jin laut. Ya, Nyi Roro Kidul. Yang mengajak kepada peribadatan terhadap dirinya. Ya. Mana lebih baik? Mereka ini, ya, atau musyrikin di zaman Nabi SAW yang menyembah objeknya adalah orang-orang soleh, para nabi. Mana lebih baik? Musyrikin masih lebih baik. Yang menyembah, ya, objeknya adalah siapa? Para
nabi, orang-orang saleh, ya. Tapi tetap mereka disebut musyrik. Terus orang yang nyembah Nyi Kidul, orang yang nyembah Semar, ada yang ngomong nggak boleh dikafirkan. Padahal dia lebih jelek daripada orang nyembah orang-orang saleh. Nggak boleh dikafirkan. Bisa jadi pelakunya ijtihad katanya. Dan orang yang ijtihad kalau salah, ya dia dapat 1 pahala. Ya, ada orang melakukan kesyirikan dapat pahala. Gimana coba itu? Padahal syarat diterimanya ibadah apa? Ikhlas. Lah ini enggak ikhlas, dapat pahala. Ini aja orang-orang seperti ini. Nah, ada orang-orang yang membelanya. Ya. Jadi kalau kita nggak benar-benar belajar, ya, dalam kondisi seperti sekarang ini, bisa jadi akidah kita rusak, sehingga kita nggak mengenal mana Islam, mana kekufuran. Ya, nggak bisa juga kita, ya, kufur pada tauhid, yang mana itu adalah syarat dari sahnya iman. Yakfur tauhid wa yu'min billah. Barang siapa yang kufur kepada tauhid dan dia beriman kepada Allah. Ini di sini disamakan oleh Syekh bin Baz. Dari para wali, para nabi, jin, malaikat, batu atau berhala atau pohon atau yang lainnya. Ada wasyirkul akbar, inilah kesyirikan yang besar. Menyamakan selain Allah dengan Allah, ya, dalam peribadahan. Nah, sekarang kalau kalian ditanya apa itu kesyirikan, kalian nggak bisa jawab. Ya, malu ada orang Muslim ditanya kesyirikan dia nggak tahu. Ya, apa itu kesyirikan? Ya, bengong. Apa itu tauhid? Nggak bisa jawab. Ya. Kalau hakada, dan begitu juga yulhaq bidzalika jami'u anwa'il kufur. Termasuk kesyirikan juga semua segala macam jenis-jenis kekufuran. Kulluha hukmuha hukmu syirik, semuanya memiliki hukum yang sama, sama-sama kesyirikan. Jadi kekufuran itu juga disebut sebagai kesyirikan. Ya. Kufuran, ya, dia memiliki pengertian yang beda dengan syirik. Kalau syirik ada unsur borongan tadi, mengikut sertakan selain Allah dengan Allah. Adapun kufur itu pengertiannya adalah ingkar, pengingkaran. Ya, kufuran itu artinya adalah pengingkaran. Ya. Ada banyak macam kufuran. Kalian juga dapat itu di pelajaran Al-Mufid. Ya. Ada kufur takdzib, kufur berupa pendustaan. Ya, misalnya Allah menurunkan ayat, dia katakan Allah tidak menurunkan ayat. Allah memiliki malaikat, dia katakan Allah tidak memiliki malaikat. Itu takdzib, pendustaan. Ya. Ada kufur iba, ya, wastikbar, ini jadi satu. Ya, enggan dan sombong. Ya. Ini kufurnya iblis. Yang Allah katakan, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis kenal sama Allah. Bahkan dia ngomong sama Allah. Ya, dia kenal Allah, ngomong langsung sama Allah, tapi dia kafir. Ya, kenapa? Karena gak mau taat sama perintah Allah, karena sombong, gak mau sujud kepadanya. Ya, kata Allah, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu dari sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan 2 tangan? Ya, dia menolak untuk sujud kepada Adam. Ya, menolak untuk taat kepada Allah karena sombong dan takabur. Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Ya, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Katanya unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Kenapa aku harus sujud? Ya, dia nggak mau taat. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa, ya, dosa meninggalkan ketaatan itu lebih besar daripada dosa mengerjakan kemaksiatan. Karena dosanya iblis itu meninggalkan ketaatan. Sedangkan dosanya Adam itu mengerjakan, melanggar, ya, larangan Allah.
melanggar larangan, mengerjakan kemaksiatan. Ya. Hukuman iblis, ya, dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla dan dia kekal di neraka jahanam. Adapun hukumannya Adam, ya, diusir dari surga. Ya, tentunya hukuman iblis lebih besar. Maka dosa, ya, meninggalkan ketaatan itu lebih besar daripada dosa, ya, melanggar larangan. Hah? Contoh, meninggalkan ketaatan, nggak mau sholat, ya, itu lebih besar dosanya, ya, daripada melanggar larangan. Seperti apa? Minum khamr, ya, tapi sama-sama dosa besar. Jangan bilang, ya udah minum khamr aja Ustaz. Nggak boleh gitu. Ya. Jadi kita mengetahui tingkatan larangan ini bukan untuk, ya, kita ambil yang kecil, ya, kemudian menghindar dari yang besar. Ya, melainkan kita tahu kadar, ya, kemaksiatan untuk kita hati-hati, ya, dari dosa yang paling besar. Di samping kehati-hatian kita dari yang di bawahnya. Di sini contohkan kekufuran. Seperti qala kaman sabballah, seperti orang yang mencaci Allah. Orang mencaci Allah walaupun dia dalam keadaan marah, ya, ini dikuatkan oleh para ulama, ya, maka dia kafir. Ya, Syekh Rabi juga mengatakan dia kafir walaupun dalam kondisi marah. Ya. Beliau mengatakan memang nggak ada yang lain yang bisa dia caci. Kenapa harus Allah yang dijadikan, ya, sasaran cacian dia? Maka kafir dia, keluar dari Islam. Ya. Berarti kalau dalam kondisi marah, di saat emosinya memuncak, dia caci Allah, dia kafir. Maka siapa aja yang memerankan adegan kekufuran mencaci Allah, maka kafir. Maka dia kafir. Terus gimana dong dengan film-film? Ya, hukumnya sama, mau film, mau apa, mau sandiwara, sama. Hukumnya sama. Ya. Ausabda rasulihi, begitu juga mencaci Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mari sudah kita bahas bahwa nggak ada silang pendapat di kalangan ulama. Kalau yang mencacinya Muslim, maka dia murtad wa yuqtal. Ini ijma'iyah di kalangan ulama, disepakati oleh semua ulama. Terjadi perbedaan pendapat. Kalau yang mencacinya siapa? Orang kafir. Ya, mayoritas ulama yuqtal. Pendapat Ahmad juga, pendapat Malik juga. Ya. Pendapat Syafi'i juga. Yang menyelisih dalam hal ini siapa? Abu Hanifah. Yang mengatakan la yuqtal, enggak dibunuh. Tapi boleh bagi imam membunuhnya siasatan. Kalau dia lihat ada maslahat. Begitu juga orang yang, ya, orang kafir yang banyak dan sering mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqtal, dibunuh. Ya. Ada pertanyaan, kenapa kok kalau muslim yang mencaci dibunuh, tapi kalau orang non muslim yang mencaci, ya, enggak dibunuh? Maka apa jawabnya? Karena muslim dia sudah beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mencaci, maka kufurannya lebih berat dibanding kalau orang kafir yang mencaci. Karena memang dia asalnya beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang sudah tahu hukuman lebih berat daripada yang belum tahu. Makanya kita belajar tauhid. Ya, mengenal banyak persoalan-persoalan yang mendetil. Kemudian kita meninggalkan, itu lebih parah nanti akibatnya daripada orang-orang yang belum kenal sama sekali. Walaupun bisa aja dua-duanya jatuhnya kufuran, yang ini kufurnya karena, ya, berpaling karena dia belum dengar, karena nggak mau cari tahu, masa bodoh. Ya, kufur i'rad namanya.
Tapi yang sudah pernah belajar kemudian dia meninggalkan, ya, itu kufurnya lebih berat, masuk kategori kufur juhud, ya, atau kufur inad, kufur karena pembangkangan, udah tahu kebenaran tapi nggak mau. Jadi, ya, kekufuran itu bukan juhud saja, bukan hanya inad saja. Apa sih inad dan juhud itu? Udah tahu menolak, gitu. Itu juhud dan inad. Nah, sedangkan orang Murji'ah selalu melarikan persoalan kufur itu hanya bermuara kepada kufur inad atau kufur juhud. Dengan apa? Harus hilang syubhat. Karena kalau hilang syubhat, berarti terang di matanya kebenaran. Kalau sudah terang di matanya kebenaran, terus dia nggak mau tunduk, baru dia kafir. Ini kafirnya kufur inad atau juhud namanya. Padahal kekufuran bukan cuma inad dan juhud saja. Makanya, ya, seperti kitab yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan, ya, Tahdzir min fitnat at-takfir, Shaihat an-Nadhir, itu ditahdzir oleh Lajnah Daimah karena memuat pemikiran, ya, membatasi kekufuran hanya kepada inad atau juhud saja. Rame itu pasal itu, sampai bantah-bantahan, ya. Belum lahir kalian, ya. Sampai sekarang, ya, dan para ulama alhamdulillah al-an, ya, bersuara dari pemikiran ini. Muncul lagi seorang ulama di Riyadh, ya, namanya Abdul Aziz Laigis. Itu hampir saya undang waktu itu di Depok. Udah kirim duit dia untuk ngadain daurah kitab tauhid. Ya, belakangan bukunya Al-Ilmam, dia menulis syarah Nawaqidul Islam Al-Ilmam, ditahdzir oleh Syekh Shalih Al-Fauzan karena memuat pemikiran Al-Irja. Tahdzir juga oleh Syekh Abdurrahman Barraq, ditahdzir juga oleh Syekh, ya, Abdul Aziz Ali Syekh Mufti karena memuat pemikiran Irja. Jadi gitu, ya. Artinya kekufuran itu bukan hanya juhud, bukan hanya inad, tapi ada, ya, kufur i'rad, ada kufur iba wa istikbar. Mereka kalau menjelaskan macam-macam kekufuran dijelasin itu semua sama mereka. Kufur itu ada 5 disebutin. Tapi kita membahas masalah takfir, semuanya dilarikan kepada juhud dan inad. Dan mereka nggak nyambung itu. Nggak nyambung. Itu namanya hidayah. Itulah namanya hidayah. Mereka nggak bisa menyambungkan puzzle-nya ini. Bila membahas masalah takfir selalu dilarikan harus hilang syubhat. Padahal ulama sudah jelasin kalau hilang syubhat, terang dan di mata dia persoalannya, kemudian mengingkari, maka jadi jatuhnya apa? Inad. Karena yang disebut inad itu orang yang sudah terang di matanya kebenaran kemudian mengingkari. Itu inad. Karena orang-orang kafir di zaman Nabi SAW, apa kufurnya inad semua? Enggak. Tembok-temboknya tahu Nabi itu di atas kebenaran. Itu kufurnya inad. Ya. Tapi mayoritas orang-orang musyrikin di zaman Nabi, ya, ada yang kufurnya kafir jahil, ada yang kufurnya kufur i'rad. Ya. I'rad itu apa? Nggak mau tahu. Aku sibuk lah, terserah lo mau ribut masalah aku nggak mau tahu. Itu i'rad. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Innal ladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Orang-orang kafir dari apa yang mereka diperingatkan darinya itu mereka berpaling. Nggak mau tahu, tutup telinga. Nggak mau dengar. Bodoh, lo mau ngomong apa, lo mau ikutin apa, bodoh. Gue masih sibuk sama dagangan gue, ya, gue masih sibuk sama bisnis gue, nggak mau tahu. Ya. Dia kerjakan apa yang dia mau, dia tinggalkan apa yang dia mau, walaupun itu kesyirikan. Walaupun itu kesyirikan. Ya, dikasih tahu dia nggak mau tahu. Itu namanya ya. Ya.
Berpaling dari persoalan yang menjadikan sah Islamnya. Itu i'rad yang merupakan kufuran. Bukan berpaling dari belajar ilmu waris, bukan. Belajar ilmu waris berarti berpaling, kafir dia kafir. Enggak. Ya. Atau enggak belajar apa? Enggak belajar tajwid berarti berpaling nih, kafir dia kafir. Enggak. Masa enggak belajar tajwid? Bukan. Tapi enggak. Yang dimaksud berpaling adalah berpaling enggak mau tahu dari persoalan yang menjadikan Islamnya sah. Apa itu? Makna la ilaha illallah. Membatal keislaman. Hakikat kesyirikan. Nggak mau tahu. Ya, gue sibuk sama botak gue aja dah. Ya, dia hadir di sini tapi bapaknya jadi pegangin. Ya. Dia dengar apa yang disampaikan tapi suaranya kayak suara tawon di telinganya. Dia nggak paham, dia nggak mau tahu. Apa sih Ustaz selesai capek nih gue nih. Pokoknya di pikirannya buru-buru tuntas, dia mau aktivitas selanjutnya, mau tidur, walau mau makan, walau mau jajan. Ini orang nggak mau tahu, masuk. Yang botak, berapa orang yang botak di sini? Itu orang yang, orang yang berpaling itu. Kamu tidur kamu? Assalamualaikum. Wudhu sana, wudhu. Nah itu. Apakah orang kafir itu cuma ingat saja kufurnya? Enggak. Tapi mereka pintar ketika menerangkan macam-macam kufur disebutin semuanya. Nah ini banyak disebutkan oleh Syekh Suwayyih dalam kitabnya Al-Furuq. Ya, bagaimana orang-orang Murji'ah kontemporer itu banyak nggak nyambungnya. Ya, jaka sembung bawa golok. Ya, kagak nyambung. Nah, ya, nggak nyambung. Dijelasin tuh oleh Syekh Suwayyih di kitab Al-Furuq. Banyak banget contoh-contohnya. Ya. Kaman sabballahu sabba rasulih. Seperti orang yang mencaci Allah atau mencaci Rasulnya, ustahza'a bid-din, atau mengolok-olok agama. Mengolok-olok agama. Ya. Allah langsung turunin ayatnya. Enggak lagi tanya, "Bagaimana niat kamu?" Tapi langsung bunyi firman-Nya apa? Qad kafartum ba'da imanikum. Kamu telah kafir setelah iman. Walaupun main-main, walaupun bercanda. Tapi yang dijadikan objek untuk dipermainkan itu agama, syiar agama. Ya. Kalau mengolok-olok agama saja menjadikan pelakunya kafir, bagaimana lagi orang yang melakukan kufur karena dunia? Coba kita perlu pakai otak kita. Ini main-main. Nah ini melawan kufuran karena tamak terhadap dunia. Contohnya apa? Ya, melakukan kufuran karena pengen dapat suara. Ya, mau pemilu nih. Ya udahlah kita nggak usah ngomong kufuran dulu lah. Larung saji biayain. Biayain. Dia nggak mengingkari kufuran. Ya. Ada orang nyembah setan, disokong, dibantu. Ya. Kufuran-kufuran donasiin, tujuannya biar dapat suara. Dunia tujuan. Kalau yang melawan kufuran main-main kafir, ini lebih kafir lagi. Gitu loh. Di mana itu Ustaz ngomong begitu? Ya saya bukan dari kantong, baca aja. Kita kafir syubhat itu di bagian belakang. Karena kita belajar. Ya, gue juga udah belajar, tapi yang lo baca, ini masalah lo nggak nyambung, gitu. Banyak orang baca kitab kafir syubhat yang nyangkut syubhat. Nyangkut syubhat. Au tanaqqasur rasul, atau merendahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, au ta'ana fi risalati, atau mengejek risalah yang beliau bawa.
Au jahada ba'd ma aujaballahu minal umur al-ma'lumah minad din bid-darurah, atau mengingkari sebagian yang Allah wajibkan dari perkara yang maklum minad din bid-darurah. Apa sih perkara yang maklum minad din bid-darurah? Ini kamu dalam tema akidah itu akan sering ketemu istilah maklum minad din bid-darurah. Apa itu perkara yang maklum minad din bid-darurah? Perkara yang dikenal populer, ya, secara rata, baik oleh orang berilmu atau orang awamnya. Siapa aja yang mengaku muslim, kalau ditanya apa hukum sholat, jawabnya wajib. Kalau ada orang setelah itu mengatakan sholat nggak wajib, ini nggak lagi ditanya gimana hatinya, langsung kafir. Semua orang yang mengaku muslim tahu, ya, dari ulama sampai tukang sapunya, bahwa ya babi itu dalam Islam haram. Kalau ada yang bilang babi itu halal, mas, ya, langsung kafir. Ini bedakan masalah melontarkan dengan meyakini. Yang kita maksud ini meyakini bahwa orang yang salah. Masalah melontarkan, ya konteksnya dakwah. Perlu nggak perlu dilontarkan itu urusannya dakwah. Ada maslahatnya nggak atau nggak ada maslahatnya, itu dakwah. Paham? Ya. Gitu. Itu yang maksud dengan perkara yang maklum minad din bid-darurah. Artinya dikenal secara luas hukumnya oleh semua lapisan, ya, baik orang alimnya atau orang awamnya. Ya. Puasa Ramadan wajib, itu maklum minad din bid-darurah. Zina itu haram, maklum minad din bid-darurah. Tapi sekarang ini dirusak. Ya, kaidah ini bahwa perkara maklum minad din bid-darurah mengingkarinya kafir, dirusak. Ya, enggak mesti kafir. Ya. Kemarin itu ada rekaman dari videonya Bang Toyib, ya, dari Jember itu. Kata Ibrahim Ruhaili, saya Ibrahim Ruhailinya, ya, akidahnya runyam. Ya. Runyam. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah Jarbul. Ya. Ada itu bukunya Al-Burhan. Bagaimana ketika dia mengajukan disertasinya itu didebat, ya, oleh Syekh dan disalah-salahkan, ya, bahkan dijahil-jahilkan tentang akidah Ahlussunnah dalam persoalan takfir. Kemudian dijadiin panutan Islam di sini. Kita kalau nggak ada ulama yang ngomong, nggak ngomong. Ya, jadi kita hanya menyambung lisan. Kekhawatiran para ulama di sini pun juga, ya, masuk pemahaman seperti itu. Kekhawatiran kita kepada abnaul muslimin. Kenapa? Ya. Karena kalau mengatakan bahwa orang yang menghalalkan zina, sedangkan zina itu keharamannya maklum minad din bid-darurah. Ya. Pelakunya tidak kafir, maka kita rombak ini semua kaidah yang sudah bakukan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah, dikuatkan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, bahwa perkara itu 3. Perkara tauhid dan syirik. Itu masuk perkara yang terang. Ya, yang kedua perkara yang maklum minad din bid-darurah. Ini di bawahnya. Tapi sama-sama terang. Kemudian, ya, yang ketiga ini adalah yang disebut dengan masail khafiyah, persoalan yang sama. Ini bedakan antara persoalan yang terang seperti tauhid, syirik, dan persoalan yang maklum dan bid-darurah dengan persoalan yang samar. Apa sih persoalan yang samar itu? Cuma lo doang yang tahu, para penuntut ilmu. Ya, tukang sapu nggak tahu tentang, misalnya apa? Miara jenggot wajib, sunnah Nabi. Ya, harus ngangkat pakaiannya semata kaki. Ini mengingkarinya nggak dikafirkan langsung, tapi harus diterangin, harus ditakrif. Ya, harus hilang bujukan. Tapi kalau mengingkari tauhid, ya, mengingkari perkara yang maklum minad din bid-darurah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, la yatawaqqaf, enggak boleh abstain dari mengkafirkan orang. Dan ini rahmat sebenarnya. Dipisahkannya antara dua persoalan itu rahmat. Kenapa? Kalau dianggap sama, yang terang dan yang sama dianggap sama, maka antar yang muncul. Kalau nggak ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ekstrem kanan apa?
yang menganggap bahwa yang mengingkarinya, yang ma'lum min bidarurah, yang terang, begitu juga yang samar, pelakunya kafir. Ini khawarij. Namun, atau ekstrem kirinya, ya, menganggap orang yang mengingkari perkara yang samar, begitu juga yang terang, pelakunya nggak kafir. Karena nggak ada pemisahan antara perkara yang zahirah, yang terang, dengan persoalan yang khafiyah, yang samar, semuanya sama. Nah, ini yang sekarang lagi dikembangkan, ditanamkan kepada abna salafiyin, bahwa persoalannya sama. Ini natijahnya apa hasil ke depannya? Kalau nggak ekstrem kanan, karena sama ya. Kalau mengingkari perkara yang sama-sama seperti mengingkari perkara yang ma'lum min bidarurah, orangnya kafir. Serem nggak kayak gitu? Masa ada orang ingkarin jenggot kafir? Ya kan? Karena kalau kita hari Jumat, banyak orang-orang udah khutbah masih ngomong, kan nggak boleh. Betul? Ya, berarti kafir. Padahal persoalannya apa? Samar atau terang? Hanya orang yang berilmu, orang yang belajar yang tahu, nggak boleh ngomong di saat Jumat. Ekstrem kanan, ekstrem kirinya, ya, menganggap bahwa orang yang mengingkari perkara yang ma'lum min bidarurah nggak kafir. Kalau mengingkari perkara yang ma'lum min bidarurah nggak kafir, begitu juga mengingkari persoalannya yang sama juga nggak kafir, sehingga nggak ada kekafiran. Yang kanan jadi ekstrem, yang kiri jadi permisif. Jadi permisif, semua boleh. Ya, nggak ada konsekuensi kufur. Kalau sunnah kan di jalan tengah, dipisahin. Ini persoalan yang maklum dan bidarurah, disebut dengan perkara yang zahirah, yang terang. Itu persoalan yang ya ilmunya diketahui merata. Nah, nggak boleh mengingkarinya selagi dia tinggal di peradaban. Ya. Kemudian yang kedua persoalan yang sama. Maka kalau ada orang mengingkari persoalan yang sama, maka tidak boleh langsung dikafirkan, melainkan harus dikasih tahu. Ini rahmat. Ya, pemisahan ini rahmat sebenarnya. Ya. Tapi justru yang ya mendakwahkan akidah yang saya ini, mereka dituduh dengan keji. Ya, sungguh alangkah serupa kemarin dengan malam ini. Dulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dituduh sebagai khawarij takfiri. Maka siapa saja yang membawa akidah yang hak, dia akan dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Baik, ada pertanyaan? Ya. Jadi orang yang mengingkari persoalan hobi itu langsung kafir. Ya. Tapi diajarkan terlebih dahulu. Apakah yang mengajarkannya harus sampai hilang syubhat dan hilang takwil? Ya, harus hilang syubhat, hilang takwil. Ya. Tapi takwilnya yang sakit ya. Ada takwil yang sahih yang boleh, yang ada sisi pembenarannya dari misalnya dari bahasa, maka orangnya nggak kafir. Seperti misalnya bal yadahu mabsutatan, bahkan dua tangannya terbentang. Kata ahlul bidah, ya bahwa tangan itu kekuatan, ya bukan tangan Allah, maka nggak boleh dikafirkan. Ya, tapi kalau dia bilang dua tangan di sini maksudnya adalah langit dan bumi, ini takwil ghairu sahih. Nggak ada asal usulnya. Ya, nggak ada istilah tangan itu. Artinya langit dan bumi. Dalam bahasa Indonesia aja kalau disebut ini tangan kanan saya, apakah maksudnya tangan? Bukan kan? Maksudnya apa? Andalan, ya pengawal. Paham ya? Itu takwil. Tapi takwil yang sahih, takwil yang boleh. Ya, ada asal usulnya dalam bahasa. Ya, tapi kalau takwilnya nggak usah diartikan dua tangan itu dengan langit dan bumi, maka itu bukan masuk dalam perkara yang samar. Ya, dia masuk dalam perkara yang zahirah. Ya, dia dikafirkan. Kalau takwilnya itu nggak usah langsung. Ya,
Intinya kita tahu nanti kalau ada orang nanya, emang apa sih? Ya, biasanya mereka tuh suka ngetes gitu. Emang apa sih yang dimaksud dengan persoalan yang terang? Kalau kita nggak belajar benar-benar, ya diuntal miring gitu sama dia. Emang apa sih perkara yang sama, kan harus tahu. Perkara yang terang yang ilmunya diketahui secara merata. Yang sama yang hanya diketahui oleh sebagian ulama, oleh penuntut ilmu. Orang awam nggak tahu. Ya, kadang mereka juga ngetes, ya dengan ya diseret ke perasaan, ya, dibawa kepada perasaan. Terus kalau yang melakukan kesyirikan itu bapak kamu gimana? Ayo, apa jawabnya? Ya sama aja, kaidah sama. Ya, lo aja yang bego gitu kan? Kenapa coba? Ibrahim, ya, bagaimana dia menyikapi bapaknya? Ya, apa menurut Ibrahim? Ya, bapaknya nggak kafir, kafir. Ya, ketika dia pengen mendoakan bapaknya, turun ayat yang melarangnya. Ya, bapaknya azab, bapaknya sendiri. Ya. Kadang jahat mereka. Mereka bilang, berarti kamu kafirin bapak kamu dong. Ya, kalau emang bapak saya dukun, kenapa? Ya. Bahkan dalam agama kita nggak boleh mencintai keluarga kita kalau dia kafir, betul kan? Jadi mereka itu hilang akal ngadepin kita orang. Ya, sampai dijebak ke dalam perasaan. Ya. Kalau betul ilmu yang pemula, ya termakan dengan jebakan itu. Oh iya, katanya. Ya udah enggak, katanya. Sian banget. Akhirnya dia ya keluar dari akidah yang sahih hanya gara-gara perasaan. Jahat mereka. Jahat. Tapi lagi sujud penghormatan. Ya, ini juga di antara syubhatnya Murji'ah. Seperti sujudnya Mu'adz. Mu'adz itu sujud kepada Nabi SAW, sujud penghormatan. Ya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya, itu menyebutkan bahwa kisah hadisnya Mu'adz, di mana Nabi SAW akhirnya mengatakan, ya, la kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin amatul marat an tasjuda li zawjiha. Kalau aku boleh menyuruh seorang sujud kepada orang lain, aku akan suruh perempuan sujud kepada suaminya. Itu nasakh, penghapus, kata Ibnu Katsir. Ya, dari bolehnya sujud penghormatan yang ada pada syariat sebelum Islam. Berarti sekarang, ya, kalau ada orang sujud kepada orang, ya, kepada selain Allah, itu jatuhnya sujud ibadah. Karena semua sujud dalam Islam sekarang nggak ada lagi istilahnya penghormatan. Udah dihapus sujud penghormatan. Aman. Ya. Jadi sujud penghormatan itu dulu boleh. Makanya Mu'adz, ya, berinisiatif. Orang-orang sujud kepada pemimpinnya. Dia pengen sujud. Itu riwayatnya mukhtalaf. Diperdebatkan. Ada yang mengatakan Mu'adz sampai sujud, ada yang bilang Mu'adz nggak sampai sujud. Bahkan ada yang mengatakan riwayatnya diragukan. Kenapa? Karena ketika Mu'adz ke Yaman, dia nggak balik lagi. Dia nggak balik lagi, nggak ketemu lagi sama Nabi. Karena Nabi meninggal. Ya, lihat itu di website Tauhid First tentang persoalan itu. Ya, bahwa riwayatnya diperdebatkan. Sekarang anggap bagi orang yang mensahihkan riwayat itu. Maka jawabannya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, bahwa bolehnya sujud penghormatan itu sudah dihapus dengan peristiwa Mu'adz. Lucunya mereka menjadikan peristiwa sujudnya Mu'adz itu sebagai dalil akan bahwa orang yang sujud kepada selain Allah itu enggak kafir. Katanya sujud penghormatan. Nah, setelah dihapusnya bolehnya sujud penghormatan, maka setelah itu semua sujud kepada selain Allah jatuhnya ibadah. Tapi sujud, ya. Ya, jatuhnya sujud. Ya.
Bukan seperti misalnya cium kaki, ya. Maksudnya ini sujud. Maka semua sujud kepada selain Allah setelah peristiwa itu jatuhnya ibadah. Ibadah. Berarti orang yang sujud kepada selain Allah ibadah kepada selain Allah. Baik, apa lagi? Dan apa? Menghina sahabat. Nah, sahabat menghina sahabiat itu ada rinciannya. Nah, Ustaz lupa itu. Ya, nanti kita bahas. Ya. Kalau menghina Nabi, ya selain Nabi Muhammad, hukumnya sama seperti menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga mencaci Allah. Cuman dibedakan kalau mencaci Nabi itu dibunuh, kalau pelakunya tobat tetap dibunuh. Ya, kalau yang dicaci Allah, kalau pelakunya taubat itu dilepas. Iya, jazakallahu khair. Alhamdulillah. Tapi lagi Muhammad. Tadi Muhammad udah nanya belum? Apa? Nggak dengar, angkat suaranya. Yang termasuk maklum nadim bil darurah. Seperti misalnya kafirnya Yahudi, kafirnya Kristen, itu maklum nadim bil darurah. Kafirnya para penyembah kuburan, maklum nadim bil darurah. Makanya Syekh Muhammad bin Abdullah masukin dalam pembatalan ketiga itu. Alam yukafiril musyrikin aw syakka fi kufrin aw sahha madzhabahum kafar. Barang siapa yang ragu akan kafir musyrikin, membenarkan mazhab mereka, ya maka dia juga kafir. Ya, menganggap Yahudi enggak kafir, kafir. Menganggap Kristen enggak kafir, kafir. Itu maklum ya bidarurah, haramnya zina. Jadi tadi dikasih kaidahnya. Apa kaidahnya? Kaidahnya bahwa yang disebut dengan maklum ya bidarurah atau perkara yang zahirah, yang tampak, yang terang, itu yang ilmunya diketahui secara merata. Ya, apa yang disebutkan sekedar contoh. Jadi kita bisa klasifikasikan. Misalnya apa? Ya, mandi Jumat, ajaran Nabi itu bukan? Ajaran Nabi, tapi perkaranya maklum dari bidarurah bukan? Ya, bukan. Menutup aurat bagi wanita, maklum nadim bil darurah, tapi persoalan harus cadaran, bukan. Ya, enggak semua tahu bahwa wajah dan telapak tangan termasuk aurat. Dan juga persoalan diperdebatkan. Memang jumhur mengatakan itu bukan aurat. Paham enggak? Jadi kaidahnya yang kita ambil. Yang disebut dengan persoalan yang maklum nadim bil darurah atau perkara yang terang, itu yang diketahui merata. Wajibnya sholat, puasa Ramadan, wajibnya zakat, ya, wajibnya haji, ya, haramnya zina, ya. Baik, sekarang kita masuk pada yang mubahat. Persoalan yang mubahnya air putih, mubahnya apa? Nasi mubah, itu maklum nadim bil darurah. Kalau ada yang mengatakan nasi haram, kafir dia. Ya, air putih haram. Ya. Nah, semua orang tahu air putih haram. Apa ini khamr? Bukan kan? Enggak. Bagi saya air putih itu haram. Kafir dia gara-gara mengharamkan yang Allah Azza wa Jalla halal. Paham? Jadi ambil kaidahnya. Ya, itu semua perkara yang dikenal populer. Kalau nggak populer, maka masuk persoalan yang khafiyah, yang sama. Ngerti nggak? Tapi apa lagi? Nah, Ibrahim apa? Yang sudah meninggal ditanya
ahli fatrah yang sudah meninggal apakah ditanya di alam kubur, Allahu a'lam. Tapi yang kita ketahui berdasarkan nas bahwa di kubur itu ada tiga peristiwa. Ya, itu kalian pelajari dalam kitab Aqidah Wasithiyah. Ya, kelas berapa? Kelas 2 ya. Belajar Aqidah Wasithiyah. Udah masuk belum? Ya, tentang peristiwa hari kiamat. Kelas 2 tuh kelas pembahasan itu ada kelas 3, kelas 3. Udah. Baik. Ada 3 kejadian ya di alam kubur itu. Yang pertama disebut dengan fitnatul qabr, fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Ya, su'alul malakain, pertanyaan 2 malaikat pada si mayit. Ya, kemudian ya yang kedua yaitu nikmat kubur atau azab kubur. Itu berlaku umum bagi semua ya yang meninggal dunia, baik dikubur atau terkubur atau tenggelam. Ya. Ya kan orang mati bisa di mana aja kan? Ya. Atau misalnya hilang di luar angkasa. Tetap berlaku padanya ya tadi. Ya, su'alul malakain, pertanyaan 2 malaikat, kemudian nikmat kubur atau azab kubur. Gitu. Itu yang kita tahu berdasarkan keumuman. Ya. Artinya enggak ada keterangan secara khusus berkenaan dengan ahli fatrah kecuali nanti di akhirat. Intinya bahwa Allah enggak akan, ini kaidah ya. Allah enggak akan mengazab kecuali setelah diutus Rasul. Apakah di dunia diutus Rasulnya atau di dunia enggak sempat diutus Rasul? Ya seperti ahli fatrah. Entah di akhirat Allah bilang kepada dia, saya ini utusan diri saya sendiri kepada kalian. Disuruh masuk ke dalam api. Kalau dia menolak dikatakan asaitumuni, di sini kamu maksiat, berani maksiat. Padahal saya ini utusan diri saya sendiri. Kalau Nabi Muhammad utusan Allah. Di akhirat Allah bilang kepada ahli fatrah, saya ini utusan diri saya sendiri kepada kalian. Terus kalian bermaksiat di sini. Berarti kemungkinan besar kalau di dunia datang kepadamu utusanku, kamu pasti bermaksiat. Maka dimasukkan ke dalam nerakanya semua. Gitu. Repeat lagi, apa tadi? Nah. Apakah penghormatan yang ya posisinya sampai sekarang dengan ruku itu sama dengan sujud penghormatan? Ruku dengan maksud penghormatan, apakah sama dengan sujud penghormatan? Intinya bahwa ruku itu termasuk ibadah. Ya, Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Ya, dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, apa ayatnya? Warka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Maksudnya sholatlah kalian bersama dengan orang-orang yang sholat, namun lafalnya yang dipakai adalah kalimat ruku'. Maka ruku' itu adalah ibadah. Maka nggak boleh ruku' kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, adapun ya seorang inhina, ya menyerongkan sedikit ya badannya seperti adat orang-orang kita kalau lewat di hadapan orang tua, ya penyerongin dikit gitu. Insyaallah itu tidak termasuk ke dalam jenis ruku'. Begitu juga cium tangan, ya sehingga kita perlu menunduk untuk cium tangan, itu nggak termasuk ruku'. Ruku' seperti ruku' kalian dalam sholat. Nah, kalau seorang melakukan itu untuk selain Allah, walaupun maksudnya penghormatan, batal Islamnya. Ya, tapi nggak termasuk cium tangan, nggak termasuk juga ya nyerong sedikit, gitu ya. Kalau sedang lewat di hadapan orang yang kita hormati. Baik, cukup ya? Cukup insyaallah. Ya, sisa insyaallah besok kita ketemu lagi. Ya kalau ada pertanyaan siapin. Ya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang akan bisa tanya. Barakallahu fiik. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.